kami merasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami merendahkan hati, tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau berkenan menerima puji-pujian dari umat-Mu sore hari ini. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tersentuh oleh kuasa-Mu. Boleh memuji dengan kegembiraan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau menerima penyembahan yang kami lakukan. Mungkin dalam tahun-tahun yang panjang, Engkau rindu ya Tuhan, menerima ungkapan penyembahan yang tulus seperti sore hari ini. Tapi kami terhalang oleh rupa-rupa belenggu, roh keagamaan, formalitas organisasi, aturan-aturan liturgi, hingga kami tidak bisa menyembah dengan roh dan kebenaran. Tapi syukur, sore ini Tuhan memulai satu babaan baru, di mana kuasa Tuhan dirasakan hadir di rumahnya, disembah dengan hati oleh umatnya, dengan rasa takut karena dosa-dosa yang kami bawa, tapi juga dengan rasa kagum karena kami mengakui Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi hidup kami. Syukur kepada Tuhan, Engkau melawat umat-Mu di sini. Sekali lagi, terima dan perkenankan puji-pujian yang kami haturkan. Masih jauh dari sempurna ya Tuhan Yesus, tapi jadikan ini momen umat-Mu menyembah dengan roh dan kebenaran. Semua merasakan lepas, semua merasakan tidak terbelenggu, semua merasakan kasih Tuhan menyentuh hati kami. Oleh karena itu, bangunkanlah kami dari tidur panjang rohani. Kami seolah-olah beribadah dan berbakti, tapi sering hanya kulit luar kami. Tapi kami rindu betul-betul beribadah berbakti dengan roh, hati, jiwa kami mengasihi-Mu bersama dengan seluruh umat. Kiranya Tuhan berkenan menerima penyembahan kami. Kini waktunya Tuhan Engkau berbicara, menyatakan firman kepada kami. Buka pikiran kami yang mungkin masih terbelenggu dengan berbagai dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, dorong setiap kami untuk merendahkan diri dan terbuka, meminta ampun untuk dosa-dosa, supaya firman-Mu tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di sela-sela semak dan duri. Semua itu perbuatan jahat, semua itu dosa yang menjadikan hati kami seperti pinggir jalan, seperti bebatuan dan semak duri. Kami minta diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini bersihkan hati kami. Jadikan seperti tanah yang subur. Jadikan seperti tanah yang gembur. Yang ketika menerima benih firman-Mu, semua benih yang tertabur akan hidup. Menjadi tanaman iman yang mengubah kehidupan umat-Mu. Menjadi berbuahkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Turunkan Tuhan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu atas pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Hamba hanya hamba belaka. Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara dan bersuara. Sentuhlah hati umat-Mu semua dengan Roh Kudus, terbuka, dan hatinya lapang, bersih, menerima benih firman-Mu untuk dipegang, dijalani, dan diimani dengan yakin dalam kehidupan. Ini bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Kami semua siap menerima dan mendengar berita firman-Mu. Semua yang turut berdoa dalam nama Tuhan Yesus berkata, amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Shalom saudara-saudara semua. Bagaimana dengan suasana ibadah ya? Menjadi kalender gerejawi kita 29 Oktober hari ini Sabtu itu ibadah kreatif penutupan bulan keluarga. Apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan? Ada yang mau memberi kesan? Ada yang mau memberi kesan beribadah hari ini rasanya seperti apa, Pak Eko? Lain dari ibadah biasanya, Pak. Berbeda, lain dari ibadah biasanya. Lainnya di mana? Puji-pujiannya. Puji-pujiannya. Ayo saya mau yang sepuh genti ini. Ibu, apa Bu kesan Ibu ibadah hari ini? Sangat luar biasa. Luar biasanya di mana, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Ini dalam nyanyi-nyanyiannya yang dalam bagus, pujiannya yang luar biasa. Ibu diberkati dengan puji-pujian ini tadi, ya, terhibur, sukacita, beri tepuk tangan ya. Ada lagi, saya mau minta satu lagi pendapat, Pak Slamet ya. Gimana ya. Pak perasaan Bapak ikut ibadah hari ini KPR? Sangat semangat sekali Bapak. Semangat, menambah semangat, semangat, menghibur Bapak, luar biasa, beri tepuk tangan ya. Ada yang mau mewakili? Satu lagi. Siapa yang memberi kesan? Satu lagi. Ini tadi dari Regu A dan Regu B. Regu C, D. Wah, itu ada di sana. Ibu Lanjar ya, Ibu Lanjar ya, angkat tangan ya. Apa Bu kesan mengikuti ibadah hari ini, ibadah kreatif hari ini? Terima kasih, puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ibadah MHB, penutupan MHB sangat luar biasa berkat Tuhan Yesus. Amin. Di sore hari ini yang indah ini cuaca cerah, kami bisa berkumpul, bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Puji Tuhan. Sepanjang pandemi kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Ini berkat Tuhan Yesus. Menjadi penghiburan ya. Luar biasa sekali. Ya. Tuhan Yesus hebat. Amin. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semua ini atas berkat anugerah dan kasih. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya lihat ada tamu yang datang dari jauh. Ya. Tadi di sini di mana ya? Wah, ini ada Pak Tri ini ya. Jauh-jauh dari ini tamu dan jemaat ini. Apa Pak kesannya Pak? Ayo Pak. Oh, ini yang mau tak incer tadi baru keluar ini ya. Enggak apa-apa. Mewakili sama-sama jauh ya. Ya, terima kasih. Suasana sore hari ini sungguh luar biasa. Saya membayangkan kalau minggu pagi dikemas juga seperti ini, bagus sekali Pak. Minggu pagi dikemas seperti ini, waduh, pengen tanduk ini ya. Iya. Nah, ini kalau bapaknya enggak ada, ibunya atau putrinya, ayo salah satu. Ini jauh-jauh ini dari Salatiga ya. Beri tepuk tangan dulu untuk yang dari Salatiga ya. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Saya hanya berpikir ini JBCC pindah di GKJ ya. Tapi luar biasa. Ini yang pindah kerajaan Allah pindah di sini ya Bu ya. Tidak nyontoh mana-mana. Ini nyontoh suasana kerajaan Allah. Terima kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Ya. Mari kita menerima firman Tuhan dengan hormat, dengan penuh haus. Siapa yang menyediakan hati untuk mendengar, diterima dengan percaya, firman itu nanti akan hadir mengubah kehidupan saudara. Firman-Nya tertulis di dalam Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Mari kita renungkan bersama-sama isi bacaan ayat yang ke Lukas 8 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-56. Ya, satu kisah kesaksian pengalaman seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus, punya anak umurnya 12 tahun, anak perempuan sakit. Gimana kisahnya? Mari kita dengar bersama isi bacaan firman ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya
yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Masuk bagian kisah kedua. Jadi ini Yesus sudah menuju ke rumah Yairus, tapi orang banyak mendesak-desak di tengah perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus. Kisah kedua ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Berapa tahun pendarahannya? Bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan belum ini? Belum berhasil disembuhkan oleh siapapun. Wanita itu, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Terpuji nama Tuhan. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, masuk kisah lanjutan, tadi putus di ayat yang ke-42 ya. Yesus diminta datang ke rumah Yairus, di tengah jalan didesak-desak orang banyak, lalu jubahnya ada yang memegang dan tenaga kuasa Yesus keluar. Lalu ada penjelasan, ternyata ada seorang wanita yang disembuhkan dengan memegang jumbai jubahnya Yesus. Ini dilanjut. Saat Yesus sedang memuji, memberikan support kepada wanita yang pendarahannya sembuh, didasari imannya itu, Yesus mendapatkan kabar. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, kabarnya, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau. Tadi masih sakit, mandek nulungi wanita pendarahan, anaknya kepala penjara tidak tertolong, sudah terlanjur mati. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.
Demikian hebat indahnya sabda Tuhan yang kita dengar bersama sore hari ini. Berbahagialah saudara yang mau percaya, mendengar dan menyimpan serta mengerjakan di dalam hati. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tema renungan kita di penutupan bulan keluarga sore hari ini, keluarga yang berjumpa Tuhan mengalami kesembuhan. Kita baca bersama-sama temanya. 1, 2, 3. Keluarga yang berjumpa Tuhan mengalami kesembuhan. Tidak ada tetapi bisa mengikuti semua, berarti konsentrasi ya. Keluarga yang berjumpa Tuhan mengalami kesembuhan. Makna kehidupan keluarga menjadi pesan bulan keluarga untuk dikupas, dihayati, dan besok pagi penutup melalui ibadah minggu keluarga yang menemukan makna. Lah maknanya hidup berkeluarga Kristen itu apa? Hidup di dalam keluarga Kristus itu harus tidak sama dengan mereka, dengan dunia menghidupi keluarganya. Karena ada Tuhan yang turut hadir di dalam kehidupan keluarga saudara. Maka keluarga Kristen mengalami apa yang Tuhan punya. Tuhan punya pengampunan, di dalam keluarga Kristen harus ada pengampunan. Amin. Tuhan Yesus punya kasih, di dalam keluarga Kristen harus ada hidup di dalam kasih. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membuka mata yang buta, untuk menegakkan kaki yang lumpuh, untuk mencukupi yang kurang menjadi kelimpahan. Di dalam keluarga Kristen ada pemulihan-pemulihan yang ajaib. Pertanyaannya, terjadi nopo mboten? Di dalam keluarga Kristen menyimpan sakit hati, kasih berkata mengampuni, kasih berkata panjang sabar. Kasih yang Yesus ajarkan dan berikan adalah kasih yang mau berkorban, tapi itu malah mengorbankan orang lain demi kepuasan hati. Mungkin bukan keluarga saudara, bukan keluarga Kristen yang ada di sini, tapi hal seperti itu terjadi tidak di tengah keluarga Kristen? Kalau tidak ada pengampunan, kalau tidak ada saling mengasihi, kalau tidak ada saling memulihkan, bisa damai tidak hidup keluarga Kristen? Yesus berjanji, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan. Jadi dalam kehidupan keluarga Kristen, menemukan makna kehidupan ketika apa yang Yesus punya hidup di dalam kehidupan keluarga itu. Itu berarti keluarga Kristen yang menemukan maknanya. Yang ada di luar ini kehujanan apa mboten niki? Oh mboten. Nggih. Pirang-pirang dino udan, dino iki diparingi terang ya, puji Tuhan ya. Lalu ini yang datang ini ya tidak menerima undangan spesial berupa lembaran name by name untuk saudara toh. Tapi yang datang kok ya iso pas jumlah kursi. Apa do jawil-jawilan saka ngarep pintu kono mau? Engko nek kursine kebak aku mulih, nek kursine kebak aku mulih, begitu? Tidak ya? Artinya saudara orang yang terpilih di mata Tuhan. Karena malam ini saudara akan menemukan makna hidup keluarga saudara. Yang mengalami keadaan keluarga tidak seperti yang Yesus punya terjadi dalam hidup keluarga saudara, malam ini keluarga-keluarga akan mengalaminya. Amin. Khususnya yang mau datang malam ini. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri ya. Akan mengalami yang pulih, yang rusak komunikasinya antar anggota keluarga, kering cinta dan kasih. Namanya keluarga Kristen. Tapi ketika komunikasi, orang mung seling surup, seling peteng gitu ya. Surup si anak padange. Saben guneman karo anggota keluarga, setiap bicara dengan anggota keluarga, isinya 1 salah paham, 2 tersinggung, 3 emosi. Penak ora to nglakoni urip nang tengah keluarga sing isine kaya ngono kuwi. Neng niku wonten mboten ing antawis kita.
Wah, tiba ono toh. Waduh. Aduh, kasihan deh lo. Ya? Yesus punya damai. Ya, nanti saja. Istri saya udah nawarin minum putih. Saya mintanya jeruk panas ya disiapkan wedang putih. Ya mau aku ya. Nah, nanti sudah minum saya tadi ke belakang ya. Kasihan kalau saudara membangun hidup keluarga Kristen tapi tidak ada damai. Yang berhak punya kedamaian hidup sebagai keluarga Kristen bukan hanya mempelai yang baru berdiri di depan mimbar ini. Aku berjanji, Dek, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, sampai maut memisahkan. Bukan hanya mereka yang punya hak untuk happy sebagai keluarga Kristen dalam kurun waktu pengantin muda. Tapi sampai pengantin lama pun, kalau saudara hidup sungguh di dalam Kristus, dan saudara menghadirkan Yesus di tengah keluarga saudara, apa yang Yesus punya akan hadir di tengah kehidupan saudara juga. Amin. Mari kita belajar bagaimana keluarga yang berjumpa dengan Tuhan akan menuai apa. Keluarga yang berjumpa Tuhan melalui Injil Lukas ini tadi akan menuai kesembuhan. 1, 2, 3 katakan. Kesembuhan. Keluarga yang berjumpa dengan Tuhan menuai 1, 2, 3 katakan. Kesembuhan. Siapa yang akan sembuh? Siapa yang akan sembuh? Bisa keluarga, bisa antar pribadi, bisa pribadi. Sembuh dari apa saja yang saudara harapkan? Coba dari seberang sini, sembuh dari sakit. Dari seberang sini, sembuh dari apa? Kehidupan keluarga tadi, rusaknya di mana? Itu keluarga sakit. Kalau rusak itu keluarganya sakit. Tidak saling mengasihi, tidak saling mengampuni, tidak harmonis, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Sembuh dalam hal apa lagi selain sakit penyakit? Sembuh dari rasa dendam, sembuh dari rezeki, ekonominya yang mungkin tidak dalam sukacita, tidak dalam kelimpahan. Itu juga keluarga yang mengalami sakit dan perlu sembuh. Berjumpa dengan Yesus, semua akan kembali. 1, 2, 3 sembuh. Saudara yakin? Yang saat ini membawa sakit keluarganya, Pak, empun 8 tahun niki Pak, wujude sak omah mriko turu ngarep kula turu mburi. Mungkin bukan saudara yang hadir, saya tidak tahu, saya tidak pernah rondo ke rumah saudara. Hanya gondolan hawa niki kaya-kayane ya ketok gitu ya. Kroso gitu ya. Saya dulu berjanji akan setia dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan susah, dalam sakit maupun sehat. Tapi iki jek padha sehate kok tresnaku dalam keluarga sudah tidak sehat. Bapak, saudara akan pulang dengan sembuh. Saudara akan kembali mengasihi. Saudara tidak lagi dingin. Sekalipun umur pernikahan saudara sudah panjang, tetapi bukan berarti berhenti hangat mengasihi pasangan. Amin. Yang mengalami sakit pengen sembuh selain keluarga, sakit apa lagi? Ya satu ya, kita yakin ya, kita sudah sepakat bersama. Selesai KPR, keluarga yang alami sakit, kering cinta kasih, ada dendam, ada kebencian, ada disharmoni, pulang dari KKR ini, keluarga akan pulih sembuh. Sembuh apa lagi? Sembuh dari sakit penyakit, betul ya? Membikin gelisah enggak kalau anggota keluarga ada yang ketaman sakit? Dari tengah ini tadi belum memberi jawaban. Sakit biasanya yang terjadi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah orang keluarga Kristen yang membuat kegelisahan itu sakitnya berupa apa? Boleh disebutkan oleh kelompok C ini. A, B, C, D, E. F. Sakit apa Bapak Ibu?
boleh perwakilan yang membikin hancur hati, yang membikin hilang semangat, yang membikin nangis-nangis setiap hari di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang Anda cintai seperti Yairus mencintai anaknya yang 12 tahun sakit hampir mati. Dia betul-betul patah. Hatinya, sukacitanya hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga hari itu sebagai kepala rumah ibadah dia datang dan berkata, Yesus, tolong aku. Kepala. Tapi Yairus mengambil tempat bersimpuh di kaki Yesus untuk berkata, Yesus, tolong aku, anakku mau mati. Coba semua yang hadir memakai hatinya Yairus. Ada orang yang Anda kasihi dan saat ini sedang menuju maut. Sakit apa? Yang biasanya menggelisahkan? Sakit hati katanya ini ya. Sakit gigi rapopo kata penyanyi dangdut. Nek loro hati, gitu ya. Sakit hati itu bisa karena orang lain, bisa sakit hati dalam artian fisik, livernya kena begitu ya. Sakit apa? Hah? Sakit apa, Pak? Egois. Sakit egois. Sakit egois. Yang kalau menimpa anggota keluarga, membuat saudara kehilangan sukacita, terganggu ya, kebahagiaannya. Ketaman sakit apa di antara anggota keluarga yang banyak dialami itu sakit apa? Secara fisik, mang sebutke loro-loro sing enten iku le. Ya, sakit demam, nek anake mung siji, isih cilik loro demam, pasti akan gelisah. Sakit apa lagi? Ya, yang kira-kira saudara yakini kalau kita berjumpa Yesus, Dia akan sembuhkan sakit itu. Bawa sekarang, sebut sekarang, sakit apa itu? Hah? Diabetes. Saja Eliane ora pengen mari saka diabetes. Ibu dok nanti yang sembuh, ibu yang akan sembuh. Hari ini ibu akan sembuh, ya. Yang lainnya yang percaya Tuhan sanggup menghadirkan apa yang Dia punya untuk mengubah hidup saudara, sehingga saudara dalam rumah tangga damai sejahtera, terkendala oleh sakit penyakit. Sakit penyakit apa yang Yesus sanggup sembuhkan untuk saudara? Masih tidak menjawab, ya. Mungkin tidak terlalu yakin Yesus sanggup menyembuhkan. Tidak apa-apa, saudara akan mendapat sesuai dengan apa yang di hati saudara. Batuk pilek, hari ini ketemu Tuhan, keluarga kita yang batuk pilek, khususnya ibu, akan sembuh dari batuk pilekmu. Ya, dalam saya memperkatakan di atas kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan tawarkan anugerah, ampuni kami Tuhan. Kalau sesungguhnya ini bagian di balik hati yang tidak percaya kepada kuasa-Mu. Terakhir saya bertanya, apa yang bisa disembuhkan Yesus untuk kehidupan saudara berupa sakit penyakit apa yang saudara yakini akan sembuh? Vertigo, mah, darah tinggi, sering pusing, asam lambung, gangguan penglihatan, geringgingan, sesak napas, lutut, saraf kecepit. Masih ada? Ayo, perkatakan dengan iman. Saya tidak sedang sendoguro, saya sedang mengajarkan iman kepada saudara. Yesus sanggup sembuhkan. Jantung, Bapak yakin jantung Bapak akan pulih? Dalam nama Yesus, malam ini Bapak pulih dari jantung Bapak. Pulih dalam nama Yesus. Pulih, ya. Dari mana saya memperkatakan ini? Semua dari firman Tuhan. Yang pertama, untuk semua yang kita imani, sembuh keluarganya, sembuh sakit penyakit, tidak ada remeh loh. Saudara batuk seumur hidup, itu sedihnya ngungkuli saudara divonis kanker. Ya, jangan pandang remeh. Yang kedua, dari mana datangnya sakit penyakit itu? Injil Lukas ini tadi
diawali dari sebuah cerita ayat 1, orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan Yesus. Tema kita hari ini, keluarga yang berjumpa Tuhan akan mengalami sembuh. Mari semua katakan, saya tidak mau pulang dengan tanpa kesembuhan. 1, 2, 3. Karena firman-Mu iya dan amin. Karena Yesusku bekerja dulu, kini, dan selamanya sama. Sanggup menyembuhkan. Sanggup memulihkan. Sanggup membahagiakan semua umatnya. Pasal 8 ayat 1. Kalau bisa dibantu ditayangkan baik, kalau tidak bisa tidak apa-apa, karena saya tidak memberikan ayat ini kepada operator. Untuk memberikan keyakinan kembali kepada saudara semua yang hadir malam ini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat kedua, pasal 8 ayat 2. Kan kita satu pasal 8 ya, tadi 40 sampai 50 sekian. Awalnya itu ada di ayat 3, 1 sampai 3 ini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ada enggak yang sakit karena roh-roh jahat? Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi di pasal 8 ini diawali dengan 3 ayat pembuka, perjalanan Yesus membawa kesembuhan. Ayat 2 dan 3 banyak orang disembuhkan, tapi terkhusus dituliskan di situ perempuan-perempuan. Ada apa ini di balik semua ini? Ini clue pertama. Kesembuhan di dalam Tuhan Yesus itu dibutuhkan perasaan sikap batin. Saudara sedang lemah dan membutuhkan pertolongan. Perempuan itu biasanya punya sikap batin seperti itu. Dia lemah dan butuh pertolongan. Jadi semua yang datang ini, jika saudara berkeyakinan Yesus hadir di tengah ibadah kita, akan membawa kesembuhan saudara, awali dengan sikap, saya butuh pertolongan karena saya lemah. Kalau tidak punya perasaan itu, saudara selesaikan sendiri bila saudara bisa. Tapi kalau di hadapan ingin sembuh dengan kuasa Tuhan, ingin sembuh dalam kuasa nama Yesus, awali seperti para wanita-wanita ini di dalam catatan Injil Lukas. Dia sembuh karena lemah, sadar diri, tidak punya kekuatan, tidak punya cara. Sama seperti wanita pendarahan saya lompatkan tadi. Kenapa dia punya kesempatan untuk sembuh dari 12 tahun sakit, banyak obat, banyak pengobatan, banyak tabib yang sudah dia datangi, tidak bisa menyembuhkan dia. Dia berusaha, sekalipun lemah tapi kuat imannya. Sekalipun berdesak-desaan dia mengambil kesempatan itu. Sekalipun yang lainnya ditanya siapa mau sembuh, diam saja. Tapi dia dengan diam-diam, akulah yang akan sembuh. Dia pegang jubahnya Yesus itu. Dan dia mengalami kesembuhan. Cara memperoleh kesembuhan di dalam Yesus perlu membangun terobosan-terobosan di dalam keyakinan saudara. Amin, saudara? Yang berikutnya, dalam perikop dibagikan oleh LAI, perumpamaan tentang seorang penabur menjadi kelanjutan kisah dari 3 ayat pembuka. Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang penabur, yaitu hal mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman. Bapak Ibu cerita, ini sudah cukup terkenal. Ya, ilustrasi tentang menaburkan benih menjadi cara Tuhan Yesus mengajarkan siapa yang menjadi pendengar, pelaku firman yang baik dan benar. Tipe orang pertama dalam mendengar firman Tuhan itu, tipenya seperti apa? Dia seperti benih, firman Tuhan itu benih, tetapi diterima dengan hati, dengan kualitas pinggiran jalan.
Jadi banyak orang Kristen suka mendengar firman Tuhan, tapi dengan telinga dan sikap batin seperti kualitasnya pinggir jalan. Yang duduk di pinggir sana, ya. Saudara apakah terganggu? Bukannya masih di dalam kandang, di dalam gereja gitu ya. Itu loh ibu bapak yang ada di pinggir jalan. Kalau bapak ibu ada di luar lagi, di luar pagar gitu ya. Tidak ada mikrofon yang bapak ibu bisa dengar dengan jelas seperti yang di dalam seperti ini. Kira-kira berapa persen bisa mendengar isi pemberitaan firman? Ya tidak ada 10%. Tapi ada bagian yang didengar. Itu kualitas pertama kehidupan kita terhadap firman. Jadi orang yang akan mengalami lawatan dan kesembuhan Kristus itu ditentukan bagaimana kehidupan dia hormat dan yakin kepada firman. Pesan singkatnya itu. Maka ketika mendengar firman, jangan kualitas hatimu seperti pinggir jalan. Lalu lalang, ya. Baru membaca satu ayat ditinggal benakne kompor. Bali moco meneh ditinggal nilai HP. Ya, baru moco meneh tingtong bukane lawang. Ngladeni tukang sayur, ngladeni ini setengah jam ngobrol karo tukang sayur, ngobrol karo Gusti sak ayat ora rambung-rambung. Itu saat teduh pribadi, bacaan pribadi, renungan pribadi di rumah, di pinggir jalan itu seperti itu, mendengar tapi traffic sekali. Yang kedua, orang mendengar tetapi seperti benih itu jatuh di mana? Bebatuan. Batu isih ana humuse sithik. Neng begitu tukul srengengene nyorot, kadar air yang ada di sela-sela batu itu akan kering, akarnya kering, pohon itu tidak sampai mengeluarkan buah. Hanya sempat tukul sithik. Sing neng pinggir dalan mau ora sempat tukul. Benihnya sudah kabur kanginan, ditotol pitik, ditotol manuk. Dengar firman, setiap minggu datang. Waduh, setiap ada ibadah datang. Tapi hati pikirannya pinggir jalan. Noise. Traffic. Banyak yang lewat di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga firmannya tidak sampai tukul. Yang kedua jatuh di tengah bebatuan. Rodok gelem, lerem sithik ngono. Ning atine atose kaya watu. Ditaburi firman ora diberi akar. Akarnya pendek sehingga tumbuh firman itu tapi hanya sebentar tidak sampai berbuah. Yang ketiga, orang yang mendengar firman Tuhan seperti bibit benih yang jatuh di antara semak duri. Nanti maos piyambak cetone teng dalem nggih. Iki bibit tanaman neng urip di antara persaingan yang ketat. Hatinya penuh panas hati, persaingan untuk mencari rezeki, persaingan untuk mencari kedudukan, persaingan untuk mencari popularitas. Itu menjadi pola hatinya. Orang yang suka bersaing dengan dunia, dia akan dilibas oleh dunia itu. Tumbuh ndak benihnya ini di antara dedaunan, di antara semak duri itu? Tumbuh ndak? Tumbuh ndak? Tumbuh. Ya. Yang jatuh dalam semak duri ayat 14 ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sempat tumbuh, sempat jadi orang Kristen, ya sepertinya pengusaha, ya sepertinya pejabat, ya sepertinya orang terkenal, tapi dia tidak bisa lepas bahwa persaingan dengan dunia itu sebenarnya adalah yang dia ingini. Dia ingin sama dengan dunia, punya kekayaan, punya kenikmatan, punya popularitas, punya kedudukan, sehingga benih firman kekristenannya tumbuh tapi masih rebutan, mau dihidupi penuh atau mau diisi dengan nilai-nilai kehidupan duniawi. Dapat dipahami Bapak Ibu? Yang bisa menghasilkan buah adalah benih yang jatuh di tanah subur. Tidak ada batu khusus untuk menanam, tidak ditanami tumbuhan-tumbuhan gulma lainnya, hanya benih itu yang ditancapkan. Untuk bisa mengalami jamahan Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan dalam hidup saudara, pertama-tama saudara harus menyiapkan hati yang bersih dari segala ketidakmurnian. Amin. Bersih dari dosa, bersih dari sakit hati, bersih dari kesombongan, bersih dari keras kepala, ya, bersih dari ketidakyakinan, bersih dari nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip hidup duniawi,
bersih, saudara berjumpa Yesus akan mengalami kesembuhan. Ya, ada banyak nilai-nilai yang bisa kita tangkap dari Lukas ini. Lalu saya lompati, Yesus mulai berkarya, ya toh, memberikan perumpamaan sebelum sampai di situ. Kenapa pijakan kita menjadi pendengar firman yang baik dengan hati yang bersih ini penting untuk mengalami apa yang Tuhan punya, sanggup dikerjakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Didasari dari bagaimana respon saudara dan keluarga terhadap firman Tuhan. Kenapa? Ayat yang ke-12 bagian terakhir. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi goal iblis menggoda orang tidak mau menjadi pendengar yang baik dengan hati pinggir jalan, dengan hati bebatuan, dengan hati semak duri. Itu goalnya cuman ada dua. Supaya orang itu tidak percaya dan goal puncaknya jangan mengalami keselamatan. Jahat atau jahat iblis itu? Jahat atau jahat iblis itu? Amat sangat jahat. Cara menjahati orang percaya, cara menjahati orang Kristen, caranya sederhana. Membuat hati mereka pinggir jalan, membuat hati mereka bebatuan, membuat hati mereka semak duri, sehingga setiap benih firman yang diajarkan selalu sia-sia. Goal akhirnya tidak percaya dan tidak diselamatkan, apalagi disembuhkan. Percaya wae ora kok kon entuk slamet, kon entuk mari. Setuju Bapak Ibu? Jadi awali dulu, kalau mau mendapat kesembuhan, awali hati pikiranmu menjadi tanah subur untuk firman Tuhan. Di setiap kesempatan saudara mendengar firman Tuhan, harus dengan hati yang lapang dan subur. Di situ firman itu akan berkuasa, saudara percaya, saudara diselamatkan, disembuhkan. Diselamatkan dari dosa, disembuhkan dari sakit penyakit, disembuhkan dari konflik keluarga dan sebagainya. Terakhir, ya, belajar dari Yairus, belajar dari wanita yang nyelo-nyelo perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus. Apa yang harus kita persiapkan supaya mengalami kesembuhan? Yang pertama, meyakini setiap firman itu sebagai Injil kehidupan. Terima Tuhan Yesus dalam hatimu. Bertobat dan mengakui dosamu untuk diampuni oleh kuasa darah Yesus. Belajar dari siapa? Papa Yairus. Bertobat itu artinya merendahkan hati. Ketika pengen sembuh, saudara pertama kali harus bersikap merendahkan hati. Saya seperti wanita tidak kuat Tuhan, saya butuh pertolongan. Yang kedua, saya dosa Tuhan, saya banyak salah. Itu Yairus sebagai kepala rumah ibadat, tanpa ditulis dan tanpa dikatakan di situ, dia tidak lagi membanggakan posisi dan fungsinya sebagai kepala rumah ibadat itu sebagai sesuatu yang diagungkan. Tapi dia merendahkan diri. Saya salah Tuhan, saya dosa Tuhan. Anakku mengalami derita, mengalami sakit. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk bisa mengalami kesembuhan? Yang kedua, yakin. Isinya yaitu percaya, jangan takut atau khawatir. Ayat yang ke-50 tadi berkata, Yairus di tengah perjalanan mau sampai ke rumah, menerima kabar anaknya yang semula sakit, diubah kabarnya menjadi anaknya sudah mati. Tetapi Yesus meneguhkan hati Yairus. Ayat yang ke-49 dan 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Itu sudah diluruhkan harapannya. Berita anaknya mati itu sudah menghancurkan pengharapan bahwa Yairus akan beroleh pertolongan, anaknya sembuh dari sakit. Tetapi Yesus begitu mengasihi. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan 1, 2, 3 selamat.
Yang kedua, selain tersungkur, merendahkan diri, bertobat, mengaku lemah, butuh pertolongan. Yang kedua, untuk bisa sembuh, percaya. Percaya saja. Ini beritanya sudah tidak baik ini. Anakku sudah tidak hidup lagi ini. Percaya. Yang mengatakan untuk percaya siapa? Tuhan Yesus. Bukan perkataan Pak Pendeta, bukan perkataan manusia, tetapi mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Itu syarat kedua. Untuk bisa mengalami kesembuhan, sakit pusing, mual-mual, asam urat, gula darah, nyeri-nyeri, pegelinu, kepala cenut-cenut, ya, mata kabur, jantung, batuk pilek, mengalami, harus percaya saja. Apa kata dokter? Apa kata Yesus? Minta supaya aku percaya saja. Amin, saudara? Amin. Yang ketiga, untuk bisa sembuh, iman. Bedanya percaya, bedanya yakin dengan iman itu apa? Ketika percaya, ketika yakin, itu akan hadir dari pikiran, turun ke dalam hati saudara. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara harapkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya itu ada unsur taat, percaya itu ada unsur seutuhnya. Menyerahkan kendali kepada yang dipercayai. Saudara sedang mempercayakan sakit keluarga saudara, sakit tubuh raga saudara, mempercayai kepada siapa? Kepada Yesus. Maka akan sembuh ketika saudara percaya saja. Wes, pasrah bongkoan, pasrah seutuhnya. Pasrah tanpa ragu, pasrah tanpa banyak bertanya, hanya butuh percaya. Sedangkan iman itu berpijak dari apa yang saudara dengar dari perkataan suci Tuhan. Berpijak dari apa yang saudara pegang dari firman-Nya. Menjadi pegangan yang saudara bisa komitmeni. Itu benih iman. Semua yang kita yakini menjadi iman harus lahir dari perkataan sabda Tuhan. Dari iman. Menjadi iman dalam kehidupan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu apa yang saudara imani harus diperkatakan. Tuhan menjanjikan, kalau aku percaya, aku sembuh. Perkatakan itu. Tuhan menjanjikan, kalau aku percaya, pegelinuku dalam nama Yesus sembuh. Amin, saudara? Tuhan menjanjikan kalau aku bertobat dari dosaku, kepala pusingku sembuh. Diperkatakan. Jangan ditanya, saudara yakin saudara penyakit apa yang bisa disembuhkan Tuhan Yesus? Bagaimana saudara mau sembuh dari sakit? Sebutkan sakit saudara. Idem apa diem? Ya. Memperkatakan iman, saudara punya sakit penyakit, yakin sakit itu akan disembuhkan Tuhan? Yakin. Sakitnya berupa apa? Nyeri dada. Dalam nama Yesus katakan, dalam nama Yesus, nyeri dadaku. Aku percaya, dalam nama Yesus sembuh. Janji Tuhan saja yang kita tunggu. Kemurahan Tuhan saja, kita tinggal menerima. Karena itu kuasa penuh dimilikinya. Jadi untuk menyembuhkan Yesus sering hanya dengan perkataan. Untuk menyembuhkan Yesus sering dengan simbol. Membasahi tanah dengan air ludahnya. Mengoleskan. Untuk sembuh Yesus sering berdiri. Angkat tilammu, berjalan. Amat sangat mudah di tangan Yesus. Dan karyanya tidak terbatas hanya pada waktu dia di dunia. Yesus sanggup berkarya sampai dengan hari ini. Asal kita percaya. Mari kita tutup mata. Sesuai komitmen kita di depan, semua penyakit kita yang kita bawa berjumpa dengan Tuhan malam ini. Penyakit keluarga, penyakit pribadi, penyakit-penyakit yang sudah disebut di mata Tuhan, tidak ada penyakit ringan, tidak ada penyakit berat. Bisa jadi datangnya penyakit itu unsur dari kuasa jahat, supaya saudara tidak damai sejahtera. Mengganggu saudara mendengar firman dengan sungguh-sungguh, supaya saudara tidak percaya dan saudara tidak diselamatkan. Tapi malam ini Tuhan sudah berbicara dengan jelas. Akan ada kesembuhan. Anak Yairus tidak terlambat, Yesus datang. Wanita pendarahan 12 tahun, tidak sulit,
walaupun sudah banyak tabib tidak bisa menyembuhkan. Asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. Mari, yang sudah bertahun-tahun, keluarganya kering cinta kasih, menyimpan dendam, berlaku fitnah terhadap istri, tidak setia terhadap suami, punya simpanan yang tidak pernah orang lain tahu, istri tahu, pasangan tahu, membuat komunikasi saudara di tengah keluarga tidak damai. Malam ini sakit perzinahan, sakit perselingkuhan, selesaikan, tobatkan di hadapan Tuhan, supaya keluargamu sembuh, ada saling mengasihi, ada kedamaian, ada pengampunan, ada pemulihan, menjadi keluarga Kristen yang bermakna. Silahkan untuk bagian ini, yang merasa firman ini berbicara kepada pergumulan hidup keluarga saudara, saudara berdoa pribadi. Saudara berdoa pribadi, minta ampun, minta Tuhan pulihkan lagi, menaruh kasih yang baru di hati suami, di hati istri, di hati anak-anak, hingga kembali membangun rumah tangga yang penuh kedamaian. Bapa, kami serahkan keluarga-keluarga ini pulih, keluarga-keluarga ini merendahkan hati, yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam perselingkuhan, yang jatuh dalam benih-benih perceraian. Malam ini Yesus, Engkau menjanjikan sembuh, pulihkan, kembalikan keluarga-keluarga yang terancam kerusakan, kembalikan keutuhannya. Dalam nama Yesus, pulih kembali. Yang berikutnya, mungkin ada yang menyimpan sakit hati, amarah, kecewa dengan pasangan, kecewa dengan anak-anak, membuat tensimu tinggi, membuat sakit gula muncul, membuat gejala penyakit-penyakit degeneratif lain timbul di tubuhmu. Awali dengan mengampuni yang mengecewakan, yang membuat marah. Bawa namanya dalam doa, tepuk di dadamu dan katakan, Tuhan Yesus, saya mengampuni dia. Saya mengampuni, sebut nama orang itu. Tuhan Yesus, saya mengampuni, sebut nama orang. Telah menyakiti hati, telah membuat aku marah, telah kusimpan kekecewaanku. Namun malam ini, supaya aku sembuh, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Aku mengampuni dia. Dalam nama Yesus, hati yang terluka, hati yang dipenuhi amarah, hati yang kecewa, malam ini pulih, lepaskan pengampunan. Sembuhkan hati saudara dari menyimpan sakit hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikutnya, kesempatan. Malam ini anugerah bagi saudara semua yang datang, yang mengalami sakit. Periksa tubuh saudara yang mengalami sakit. Saudara percaya Tuhan mau menyembuhkan saudara? Saudara yakin seperti seorang wanita pendarahan tadi menjamah jubahnya, saudara sembuh? Saudara seperti Yairus yang sudah mendapat kabar anaknya mati, tetapi Yesus katakan percaya saja. Saudara percaya malam ini? Taruh di tempat di mana sakit itu saudara rasakan. Taruh tangan saudara. Rendahkan hati. Kita sudah minta ampun. Kita sudah minta sembuh bersih hati kita dari yang jahat. Jangan ragu. Taruh itu. Murah. Hanya sebatas percayamu. Taruh itu. Tempatkan itu. Tempel itu di tangan. Dengan tanganmu. Di bagian yang mengalami sakit. Kini sebut bersama-sama dalam doa. Tuhan Yesus, saya mengalami sakit. Sebut sakitnya. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Jubahmu yang kudus berikan kepada kami, menyentuh tubuh raga kami yang sakit ini, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami percaya malam ini ada kesembuhan yang ajaib, ada kesembuhan yang ajaib,
Ada kuasa Tuhan yang turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sakit penyakit umatmu, dalam nama Yesus, sembuh hari ini. Sembuh, sembuh, sembuh. Di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit yang sudah kita sebut dan kita bawa kepada Tuhan, hari ini turun kesembuhan. Mari kita bersyukur bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat dengan kuasa-Mu yang keluar dari jumbai jubah-Mu itu untuk umat-Mu di tempat ini. Apapun sakit penyakit yang ada, keluhan-keluhan yang ada, saya berdoa Tuhan menurunkan berkat-Nya, memberikan sembuh kepada semua penyakit yang sudah diimani, dipulihkan Tuhan karena perjumpaan umat dengan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus doa syukur kami naikkan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Doa syukur pribadi, satu lagu pujian. Dalam saat teduh, semua doa syukur di dalam hati masing-masing. Percaya, saudara sembuh pasti. Saudara mengalami, ya. Digerakkan Tuhan untuk memperkatakan iman. Semua yang mengalami sakit malam hari ini Tuhan lawat. Seiring pujian dalam saat teduh ini, rasakan Tuhan sedang menjamah saudara, menjamah keluargamu, menjamah tubuh ragamu. Sakit tulang, ada yang mengalami keluhan sakit tulang, malam ini dalam nama Yesus sembuh. Ada yang mengalami gangguan lambung, malam ini pulang, lambungmu pulih baru. Tidak hanya sesaat, sembuh menetap. Dalam nama Yesus, sembuh menetap. Yang mengalami gangguan penglihatan, yang mengalami gangguan penglihatan, terang hari ini, cerah hari ini, sembuh hari ini. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Oh Yesus, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, berkati mamaku. Mari Tuhan rawat umat-Mu. Dengar doa kami semua. Dan juga papaku, Nyatakan keajaiban. serta semua Sakit penyakit lepas, bebas. Berkat kesembuhan terjadi, berkat pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Ada di antara yang datang, Hanya Kau usahanya diganggu oleh kuasa kegelapan. Saya tergerak untuk mengucapkan ini. Yang punya usaha diganggu dengan kuasa kegelapan, malam ini Tuhan minta kita berdoa. Ruang usahamu dihadiri oleh kuasa Tuhan. Mulai malam ini dibebaskan dari gangguan kuasa gelap itu. Tidak laku, mengalami kerugian, mengalami kemunduran. Dalam nama Yesus, ruang usaha umatmu yang diganggu kegelapan, kami patahkan kuasanya. Dan kini terangi, ruang usaha ini kembali maju, kembali berkarya, berhasil membawa keuntungan, rame, dapat pekerjaan, maju kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hanya Kau, Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah melakukan yang Engkau utus, menyaksikan kebesaran nama Yesus
Yang dulu terjadi tidak berubah oleh zaman, hari ini bisa terjadi. Biarlah ini diimani oleh umat-Mu di GKJ, tempat kami berhimpun bersekutu. Terjadilah lawatan Tuhan, terjadilah kesembuhan karena kuasa Tuhan, supaya Injil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami akhiri, hamba berhenti, namun Roh-Mu bekerjalah. Kesembuhan terjadi malam ini, kesembuhan terjadi esok hari, kesembuhan terjadi pada hari-hari mendatang. Untuk semua yang didoakan, pulang betul-betul akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya beri kesempatan spontan. Periksa tubuh saudara yang merasa sakit, yang baru saja didoakan. Periksa secara jujur. Siapa yang malam ini mengalami kesembuhan? Angkat tangan. Tolong diabadikan ini ya. Siapa yang malam ini mengalami kesembuhan? Wah, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kemurahan. Kesembuhan saudara tidak sesaat, akan berlaku menetap. Tuhan bekerja untuk saudara. Siapa yang mau menjadi relawan, menyaksikan, didorong oleh Roh Kudus, jangan oleh diri saudara. Mau bercerita, dulunya sakit apa, berapa lama, dan merasakan sembuh seperti apa. 1, saya beri kesempatan 3 hitungan, yang terdorong akan jadi berkat. 1, 2, 3, maju ke depan, yang mau bersaksi, yang disembuhkan. 1, 2, maju ke depan, langsung saja maju ke depan. 1, 2, 3. Silahkan, tidak hanya 1 orang, silahkan. Saya memberi kesempatan, tidak hanya 1 orang yang mau bersaksi maju ke depan, saudara jadi berkat. Ketika saudara mau menceritakan jadi berkat. Saya hitung sekali lagi, 3 hitungan, yang terdorong, saudara tidak hanya menerima berkat, tapi saudara akan menjadi berkat. 1, 2, 3. Wah, luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan dulu ya. Silahkan geser. Wah, luar biasa ya. Silahkan Ibu berjajar dari sana. Ya. Ibu-ibu, bapak yang hadir ke depan ini tadi janjian dulu dengan saya tidak untuk saya ajak maju ke depan. Tidak. Spontan saudara rela dan terdorong untuk menceritakan kesembuhan yang saudara alami? Ya, dari Pak Murti. Isinya sakitnya apa? Sesudah didoakan yang dirasakan apa? Sakitnya sudah berapa lama? Mari. Terima kasih yang sudah kami alami dan kami rasakan benar-benar sembuh atas doa dan kepercayaan kami dan doa dari jemaat. Di tahun 2013 saya sakit paru dan yang sangat berat dan sehingga harus operasi, opnam 2 bulan, puji Tuhan, dan karena percaya dan yakin paru saya sehat. Haleluya, ya puji Tuhan. Silahkan langsung dengan pertanyaan yang sama. Apa yang Terima dialami? kasih. Saya merasakan sakit mata, ada gelembung air, itu sejak tanggal 7 Agustus 2022. Gelombang air. Iya, ada gelembung air. Pada waktu itu hari Sabtu, ada Pak Sugeng juga mengadakan doa kesembuhan. Tetapi saya tidak tahu, saya hanya mengikuti dengan tidak sepenuh hati. Dan saat ini saya mengikuti dengan sepenuh hati, ternyata gelembung itu hilang. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan, Tuhan yang menyembuhkan ya. Ibu berucap syukur, beri kemuliaan Tuhan. Silahkan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tadi dari awal ibadah ini dimulai, masih Bapak Pendeta bertanya-tanya, sakit apa? Sakit apa?
saya masih belum mengungkapkan dengan kata-kata. Saya hanya menyebut dalam hati saya, lah saya ini sakit saya banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Usia baru 40, berapa? Belum ada 50, saya lupa usia saya. Itu luar biasa kemarin hasil dari tes lab itu tensi saya tinggi, kolesterol saya tinggi di atas 240, kemudian asam urat saya juga tinggi 6,4. Semua yang di badan saya ini kok nggak enak sampai ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan di cengel saya ini sering sekali terasa berat. Dan terus kemudian ibadah terus berjalan. Saya memejamkan mata, saya percaya ada kuasa Yesus. Saya menangis, saya merasakan kuasa tersebut hadir. Saya sentuh ini. Sekarang gerak-gerak kan? Saya merasa ringan. Wih, enak Pak. puji Tuhan, haleluya. Ya. Iya. Kuasa Yesus ternyata apabila benar-benar diyakini itu terasa dan ajaib dan boleh terjadi sampai pada saat ini dan selamanya Bapak Ibu, amin. Amin. Bahkan sampai di bawah telapak kaki kanan saya nyeri-nyeri itu ada tumbuh kapalan itu yang selalu tumbuh dan buat jalan gini sakit. Sering saya tipis-tipis itu menghilangkannya supaya bisa nyaman berjalan. Ini saya rasakan sembuh. Kesembuhan ini untuk selamanya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan Tuhan ya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saya merasakannya Pak. Terima kasih. Bersyukur sama Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Allahku sungguh baik. Ya. Ini kakak adik tapi nggak janjian tadi? Tidak. Kami berangkat sendiri-sendiri. Ya. Saya mempunyai satu penyakit yang sudah kronis selama 40 tahun, yaitu saraf terjepit di leher. Saraf terjepit di leher. Kemudian 5 tahun yang lalu juga ditambah saraf kejepit di punggung. Tapi selama ini saya serahkan pada kuasa Tuhan dan saya usaha berobat. Saya nikmati sakit itu tanpa keluhan. Kemudian baru seminggu yang lalu, mungkin kesaksian dari adik saya ini dan juga Pak Yonin yang menyertai, itu saya dulu itu darah rendah, tapi seminggu yang lalu dengan tiba-tiba itu darah saya, tensi saya tinggi. Sampai 180, bawahnya 110. Kemudian kebetulan saya dalam perjalanan bersama adik saya ini yang dengan setia mendampingi bahwa tensi kok sampai berhari-hari, tensi saya tinggi terus. Kemudian saya ke lab pemerintah itu saya periksa lengkap, semua baik, tetapi yang tensi tetap masih tinggi 180 110 kemarin pagi. Terus saya sore ke dokter ditensi lagi sama dokter, ternyata tinggi juga dan sakit yang sudah kronis yang lama masih tetap saya ungkapkan, dan saran dokter untuk exercise saja Ibu, dan untuk tensinya ini yang perlu diwaspadai. Kemudian saya diberi obat, ini masih dalam menunggu proses itu nanti selama 5 hari. Jika dalam 5 hari itu ada perubahan, kita tidak apa-apa, nanti kalau tidak ada perubahan akan dirujuk ke rumah sakit. Dan tadi jam 4:30 saya mau berangkat itu badan saya sudah kliang-kliang, saya menengok jam 5:30 dan ada dalam hati saya berangkat atau tidak. Ketika buka HP jam berapa ya kebaktiannya, dan di situ ada apa tadi judulnya tadi ya Pak, saya baca. Keluargaku berjumpa Tuhan. Saya terus berganti baju berangkat. Sampai di sini tidak janjian dengan adik saya duduk di sini dan memuji Tuhan. Saya sejak datang bernyanyi dengan sepenuh hati. Saya berkeringat seluruh tubuh saya dan sekarang saya merasakan enteng. Mudah-mudahan tensi saya normal kembali. Berkat dari kuasa Tuhan Yesus yang Yesusku luar biasa. Amin. Terima kasih. Betul, dari raut wajah Ibu kelihatan segar sekali hari ini ya. Terima kasih, puji Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih. Ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus.
Saya mengucapkan terima kasih. Tadi saya mau berangkat ke gereja itu saya pusing. Saya menyebut Tuhan Yesus, tolong sentuh aku, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku dengan jujur terus terang setiap hari saya itu merasakan pusing. Kenceng-kenceng di leher saya. Tadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku harus ke gereja untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sudah sertai saya sampai di sini bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sangat luar biasa. Ya, amin. Tuhan. Ya. Ibu Selamat silahkan. Terima kasih semuanya. Ini berkat Tuhan Yesus saya sehat. Amin. Pak Sugeng tiap hari, dulu saya sakit, tiap hari sana didoakan dari gereja. Amin. Ke rumah saya, sering-sering doakan saya. Ya. Saya sakit penyumbatan pembuluh darah, sini bengkak semua. Dibawa ke Sarjito, 1,5 bulan itu saya mondok itu sampai 4 kali. Lambung, penyumbatan, penyempitan, ini punggung itu sakit semua. Ini berkat Tuhan Yesus memberkati saya sehat sekali, sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan, haleluya ya. Silakan Bu Ati. Tuhan Yesus, saya penyakit ini kanker Pusing? otak ini. Saya sembuh kontrol di Solo Dr. Edi Suyono 3 tahun. Saya tidak sadar berapa jam. Saya sembuh, Tuhan berkati, paringi sembuh Tuhan. Berkat dari Tuhan, terus sembuh sakit saya itu pusing tuh, tidak sadar, tipe tidak sadar tuh, sampai 3 tahun. Saya balik. Hari ini pusingnya hilang enggak? Dioperasi dan Solo di gaya saya itu 17 juta. Saya tidak mau. Saya diajak di Solo itu Dr. Edi, dan tidak ada operasi aja, obat jalan sini aja. 3 tahun itu. Sekarang pusingnya masih dirasakan? Ya, masih nek kumatnya udah 14 tahun itu sudah baru kumat. Ini saya sudah sembuh semua. Amin, puji Tuhan ya. Haleluya ya. Pak Sar, ya. Singkat Bapak, apa yang dirasakan? Sudah boleh sembuh? Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Selalu siang malam sampai apa saja yang mau saya kerjakan, saya sambat dengan Gusti Yesus. Ya. Yaitu penyakit saya telapak tangan, kaki itu seperti dijojoi. Jarum. Tulangnya sakit. Lalu terus ini kempol itu kaku. Senut-senut begitu. Iya. Katanya penyakit itu kurang zat. Kurang zat besi untuk melicinkan. Oh. Lalu dengkul asal mau berdiri itu seperti saya tambatan. Sekarang yang dirasakan setelah berdoa ini tadi? Udah. Loncat-loncat Pak di tempat Pak. Loncat-loncat di tempat. Melompat. Gimana? Sakit nggak? Luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Nggak sakit? Nggak. Masih sakit? Lalu perut. Perutnya itu kemeng Pak. Kapan itu dirasakan kemeng-kemengnya? Wah, sudah lama Terus sekali. hari ini setelah berdoa? Saya mau berangkat itu sudah ragu-ragu. Wah, ini saya harus sowan Gusti Yesus supaya sembuh. Sekarang yang dirasakan? Sudah tidak terasa apa-apa. Lalu puji Tuhan. Saya masih punya penyakit lagi, yaitu bengkak, Pak. Bengkak. Dulu di sini bengkaknya sini hanya satu neker. Isi ya satu neker itu. Lama-lama itu di perut, Pak. Bengkak. Terus turun, bengkak kanan kiri itu bengkak. Nah itu saya pasti bisa sembuh atas nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Lalu ini tenggorokan. Tenggorokannya kenapa? Kalau tidak
minum dulu, makan apa saja. Susah. Susah. Oh. Seperti merongkol di sini. Ini belum dicoba, makan sudah bisa atau belum? Itu lama Pak, Ngelanya lama. Nah, sekarang kok Bapak juga alami kesembuhan di tenggorokannya ya. Dalam nama Yesus, tenggorokan Pak Sarmin sembuh hari ini juga ya. lalu satu lagi. Oh, Pak. satu lagi. Ini Cengelnya? leher saya ini. Iya. Kalau Nengo? mengo sakit Pak. Sekarang? Harus gini. Sekarang? Sekarang sudah. Ayo toleh kanan, toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan kiri. Ya. Maka terima kasih kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, terima kasih sama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampai sekarang umur saya sudah dikasih bonus yaitu 88 tahun. Sembuh ya Pak ya? Amin. Puji Tuhan. Dan masih semua Semangat. Ya luar biasa. Baik. harus semangat. Iya. Itu disaksikan oleh tangga-tangga saya. Semangatnya. Ya. Ini apa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Ya beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Matur nuwun. Silahkan kembali. Ini kebuktian Pak. Terbukti ya. Amin. Ya Tuhan memberkati ya kesembuhan Bapak. Luar biasa. Ya, monggo katuran tinara. Matur nuwun sangat ya. Tuhan memberkati semuanya ya. Ya, sudah selamat ya. Jadi, demikian seluruh rangkaian pelayanan KPR kembali kepada worshiper untuk menuntunnya.